البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنك يا نافع كن نافعا كن. Pembahasan kemarin tentang apa? Digeser arahnya digeser ke sana. Tentang bahwasanya syaitan menusuk setiap bayi yang baru lahir dengan jarinya sehingga menangis, kecuali siapa? Kecuali Nabi Isa dan ibunya. Jadi semua bayi menangis di awal pertama kali lahir dikarenakan tusukan dari syaitan tersebut. Dikecualikan dari semua bayi dua bayi saja, yaitu bayi Nabi Isa alaihissalam dan bayi ibunya, siapa namanya? Maryam. Baik, jenis. Dan ini merupakan perkara yang ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Berarti kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang Rasulullah SAW telah kabarkan. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man huwa an-nabiyyu alladhi rafa'ahu Allah ilaihi wa la yazalu hayyan. Siapa itu nabi yang Allah Subhanahu wa taala angkat kepadanya dan sekarang masih terus-menerus dalam keadaan hidup? Jadi pertanyaannya tentang siapa nabi yang Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit dan sampai sekarang masih dalam keadaan hidup. Jawabannya yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena memang ikhwani fillah, di antara hal yang wajib untuk kita yakini bahwasanya Nabi Isa tidaklah disalib sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen dengan berbagai macam jenis alirannya. Tapi keyakinan kaum muslimin bahwasanya Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Dan sampai sekarang hidup. Kemudian kelak di akhir zaman ketika Dajjal telah keluar dan membuat kerusakan di muka bumi selama jangka waktu 40 hari. 40 hari ini semua penjuru dunia alhamdulillah dijelajahi oleh Dajjal kecuali 2 negeri saja. Yaitu negeri apa? Pak Albin? Mekah dan Madinah saja. Karena pada setiap celah-celah pintunya, pada setiap jalan-jalan yang akan masuk ke sana ada para malaikat yang menjaganya. 40 hari ya kawan.
Ini menunjukkan sesuatu yang jelas di luar akal kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan tersendiri bagi Dajjal ini untuk apa? Untuk menguji keimanan kaum muslimin. Dia membawa surga dan neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Semenjak diciptakan langit dan bumi sampai tegaknya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Jangan sampai seorang muslim merasa dirinya kokoh, merasa dirinya hebat sehingga berani-berani untuk menantang atau berangan-angan bertemu dengannya. Tapi Nabi SAW bimbingkan kepada kita untuk minta perlindungan dari fitnahnya dalam salat-salat kita. Dalam setiap tasyahud akhir kita meminta perlindungan wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bahkan semua anbiya, semua nabi, di antara amanah yang diberikan adalah untuk memperingatkan umat dari apa? Dari Al-Masih Ad-Dajjal ini. Dan namun keunggulan dan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, beliau mampu memberikan penjelasan yang tidak dijelaskan oleh nabi-nabi sebelumnya. Baik. Dan insya Allah nanti pembahasan tentang Dajjal akan kita lewati. Yang kita inginkan sekarang bahwasanya Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Berarti sebelum turunnya tersebut beliau hidup di langit. Nabi Isa alaihi salatu wasalam hidup. Dan kita wajib beriman tentangnya. Apa dalilnya sekarang? Karena ini perkara ghaib, tidak boleh kita berbicara hanya dengan cerita-cerita dari mulut ke mulut, tapi wajib membangun di atas dalil baik Al-Quran maupun Sunnah. Jawabnya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Dua ayat dalam surat An-Nisa, ayat yang 157 dan 158 sangat tegas, yang tidak boleh seorang muslim pun ragu tentangnya. Allah katakan, dan perkataan mereka yaitu orang-orang Yahudi, kami sungguh telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Isa. Dan inilah kebejatan orang-orang Yahudi. Mereka adalah pembunuh para anbiya tatkala tidak sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka. Dan kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma qatalu, dan sungguh mereka tidaklah membunuhnya. Wa ma salabu, dan tidak pula mereka menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan orang lain yang menyerupai Nabi Isa, itulah yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentangnya, tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan pembunuhannya, mereka berada dalam keraguan. Tidaklah mereka mengikuti ilmu sedikit pun. Yang mereka ikuti hanyalah dzan, prasangka saja. Menunjukkan bahwasanya apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara adalah perkara yang jelas batilnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan Nabi Isa bukanlah yang disalib tersebut.
Nah, tapi Nabi Isa Allah Subhanahu wa taala angkat. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka itu tidaklah membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin. Nah, mereka sendiri tidak yakin. Nah, kalau Nabi Isa yang mereka bunuh. Barrafa'ahu Allah ilaihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz Al-Hakim. Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang tidak ada satupun yang mampu untuk menandinginya, dan Al-Hakim yang maha bijaksana pada semua ketetapan-ketetapannya. Baik. Pada ayat ini, akhwanillah, Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadza isnadun sahih. Sanadnya sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Abbas mengatakan, lamma arada Allah Ta'ala an yarfa'a Isa ila as-sama', kharaja ala ashabihi wa fil baiti 12 rajulan min al-hawariyin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat Isa ke langit, keluarlah beliau menemui para sahabatnya, dan di rumah tersebut ada 12 orang laki-laki dari kalangan Hawariyin. Hawari, ikhwanillah, yaitu para pengikut Nabi Isa yang setia dan membela beliau, diistilahkan dengan Hawari. Yakni fakharaja Isa min 'ainin fil baiti wa ra'suhu yaqturu ma'an. Faqala inna minkum man yakfuru bi 12 marrah ba'da an amana bi. Qala ayyukum yalqa 'alaihi shibhi fayuqtal makani wa yakunu ma'i fi darajati. Nah, maksudnya beliau keluar, itu Nabi Isa keluar, akhwanillah, dari salah satu celah di rumah tersebut dalam keadaan kepala beliau yaqturu ma'an, ya, ada air-air yang menetes. Kemudian mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang kufur kepadaku 12 kali setelah beriman kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menemui orang yang menyerupaiku kemudian dibunuh, untuk apa menggantikanku, sehingga dia bersamaku dalam derajatku. Faqama syabun min ahdathihim sinnan faqala lahu ijlis, thumma a'ada alaihim faqama syab faqala ijlis, thumma a'ada alaihim faqama syab faqala anta huwa dhak, fa'ulqiya alaihi shibhu Isa wa rufi'a Isa min rawzanatin fil bait ila as-sama'. Baik. Maka ada seorang pemuda yang paling kecil umurnya mengatakan, saya akan menduduki kedudukanmu dan sebagai pengganti engkau untuk dibunuh. Maka Nabi Isa menolaknya, duduklah. Kemudian diulangi lagi permintaan Nabi Isa. Kemudian laki-laki itu lagi yang berdiri untuk menggantikan posisi Nabi Isa. Maka baru diterima oleh Nabi Isa bahwasanya engkaulah yang akan menggantikanku. Maka diberikanlah kepada pemuda tadi wajah dan tubuh yang serupa dengan Nabi Isa. Kemudian barulah Nabi Isa diangkat ke langit.
Qala wa ja'a talabu minal yahud fa akhadhu ash-shibha faqataluhu thumma salabuhu. Fakafara bihi ba'duhum 12 marrah ba'da an amana bih wa iftaraqu 3 firaq. Nah, dan datanglah orang yang mencari Nabi Isa dari kalangan Yahudi. Mereka kemudian mengambil orang yang menyerupai Nabi Isa ini, kemudian apa? Mereka bunuh, kemudian mereka salib. Maka, dengan sebab itu kufur. Sebagian pengikut Nabi Isa, ithnatay asyrata marrah, sebanyak 12 kali setelah dia beriman kepada Nabi Isa. Dan mereka pun tercerai-berai menjadi 3 firqah. Menjadi 3 golongan manusia dalam mensikapi penyaliban para pemuda yang menyerupai Nabi Isa tadi. Faqalat firqatun kana Allahu fina ma syaa thumma sa'ada ila sama' fa haula'il yaqubiyah. Firqah yang pertama mengatakan dulu Allah bersama kita. Sesuai dengan kehendaknya kemudian dia naik ke langit, maka golongan ini namanya golongan Ya'qubiyah. Waqalat firqah, kemudian satu firqah lagi mengatakan kana fina ibnullah masyaallah thumma rafa'ahu ilaih. Dulu bersama kami anak Allah, kemudian Allah angkat. Mereka ini namanya fahaula an-nasturiyah, golongan Nasturiyah. Waqalat firqah kana fina Abdullah wa rasuluhu ma sya'allah thumma rafa'ahu Allah ilaih wa haula'il muslimun. Adalah dulu di sisi kami ada seorang hamba Allah dan Rasulnya pada jangka waktu yang telah Allah kehendaki, kemudian Allah angkat naik kepadanya, dan mereka itulah kaum muslimin. Jadi setelah terbunuhnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, mereka tercerai-berai, yaitu maksudnya terbunuhnya orang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Baik, 2 golongan di atas kesesatan, kemudian 1 golongan di atas kebenaran, di mana meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan Rasulnya, kemudian telah Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit. Fatadaharatil kafiratan alal muslimah faqataluha falam yazalil islamu tamisan hatta ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini maka kedua firqah yang kafir ini kemudian apa? Kemudian berusaha untuk membantai dan menyerang firqah yang muslimah, firqah yang berada di atas keislaman, dan mereka pun membunuhinya. Dan terus menerus Islam qamisan, dalam keadaan apa? Terhapus. Sampai Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhwanillah, makanya kemudian agama Nasrani yang lebih nampak adalah apa? Kekufurannya daripada keimanan yang haknya tidak. Kenapa? Karena memang 2 firqah ini akhirnya yang berkuasa, sehingga mereka lah yang menampakkan bahwasannya mereka pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dikarenakan firqah yang muslimah, firqah yang berada di atas ajaran Nabi Isa yang beriman sebagaimana keimanan kaum muslimin saat ini, kalau Nabi Isa itulah yang diangkat dan yang disalib adalah pemuda dari pengikut Nabi Isa yang dibuat serupa dengan Nabi Isa, kemudian meyakini Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ini telah apa? Telah dikalahkan, berusaha untuk dihapus dan dihilangkan mereka. Walaupun tetap ada sebagian kecil dari pendeta-pendeta mereka yang menjaga keyakinan aslinya. Seperti misalnya siapa? Waraqah Ibn Naufal dan yang lainnya yang datang nas tentang apa keimanannya. Athar ini athar yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan ikhwanillah bahwasanya
yang disalib tersebut adalah apa? Pemuda dari kalangan Hawari. Tidak sebagaimana yang dikisahkan oleh sebagian tukang kisah bahwasanya yang dibunuh itu adalah apa? Adalah orang-orang Yahudi yang masuk kemudian keluar sudah berubah wajahnya seperti Nabi Isa. Tapi memang menurut penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diserupakan dengan Nabi Isa adalah apa? Orang dari kalangan Hawari yang dia rela untuk apa? Untuk menggantikan kedudukan Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan dijanjikan dengan kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Isa. Wallahu ta'ala a'lam. Dan datang juga riwayat dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dari Qatadah mengenai ayat inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu sampai akhir ayat wa kana Allahu azizan hakima. Qatadah mengatakan ulaika a'da'ullah al-yahud i'tamaru bi qatli Isa ibn Maryam Rasulullah wa za'amu annahum qataluhu wa salabuhu. Nah, berarti jelas terjadi kesepakatan bahwasanya yang ingin membunuh Nabi Isa siapa? Siapa? Indah ya Irfan. Siapa yang bertekad untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wasalam? Nah, orang-orang Yahudi. Mereka lah yang membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Dan mereka menyangka telah membunuhnya dan telah menyalibnya. Padahal yang mereka bunuh serta salib bukan Nabi Isa yang asli. Makanya dalam riwayat Ibnu Abbas yang lain, yakni lam yaqtuluhu maksudnya mereka tidak membunuh secara hakiki. Dhannahum yaqinan. Tidak yakin, baik mereka membangun di atas sangkaan saja. Kemudian mengenai ayat bar rafa'ahu Allah ilaihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa ke langit. Nah, diangkatnya ini alhamdulillah dalam keadaan hidup, bukan Nabi Isa diwafatkan di bumi kemudian diangkat rohnya. Kalau demikian tidak ada perbedaan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain dari hamba-hambanya yang soleh. Karena hamba-hamba yang soleh, mereka ketika jasadnya telah berpisah dengan rohnya diangkat naik ke langit. Tapi bedanya dengan Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Barrafa'ahullah ilaihi. Dikatakan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Barrafa'ahullah ilaihi ay rafa'allahu ilaihi Isa hayyan. Ini tafsir dari Mujahid rahimahullah. Rafa'allahu ilaihi Isa hayyan. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa alaihi salatu wasalam ke langit dalam keadaan hidup. Bukan dalam keadaan sudah wafat atau dalam keadaan tertidur yang diangkat rohnya saja, tidak, tapi diangkat roh dan jasadnya. Baik. Ini berhubungan dengan ayat yang dibawakan di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti kesimpulannya, kalau ditanya Nabi Isa sampai sekarang masih hidup tidak? Entah ya Faisal, masih hidup di mana? Di langit. Lalu siapa yang disalib oleh orang-orang Yahudi? Seorang pemuda dari kalangan Hawari yang
Allah Subhanahu wa taala jadikan menyerupai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, yang dia dengan sukarela untuk menduduki kedudukan tersebut demi mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam athar Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh siapa tadi? Ibnu Abi Hatim rahimahullah taala dan disahihkan oleh Ibnu Katsir. Alhamdulillah.